Setelah ada gambaran dari mengikuti tes PPS di hari pertama, ternyata soalnya gak sesulit yang dibayangkan. Insya Allah, teman-teman pasti bisa menjawabnya. Nah, karena soalnya kira-kira 30% pengetahuan tentang PPS kepemiluan, sekitar 40% pengetahuan umum itu seperti PKN, sejarah kebangsaan Indonesia, dan sekitar 30% pengetahuan umum seperti SKD. Nah, di sini saya akan memberikan soal dan jawaban untuk menambah wawasan dan gambaran saat tes nanti untuk yang belum mengikuti tes. Simak saja ya di bawah ini. Nomor 1, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan A. Definisi demokrasi dari George Washington. B. Definisi demokrasi dari Abraham Lincoln. C. Definisi demokrasi dari Hillary Clinton. D. Definisi demokrasi dari George Harrison. Dan E. Definisi demokrasi dari Barack Hussein Obama. Jawabannya yaitu yang B. 2. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Besaran dapil atau district magnitude dan ambang batas atau threshold. B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih. C. Pola pencalonan atau nomination. D. Model penyuaraan atau balloting. E. Sistem kepartaian. Jawabannya yaitu yang E. Sistem kepartaian. Nomor 3. Kelembagaan penyelenggara bersifat independen. Berarti A. Merupakan subordinat dari Kementerian Dalam Negeri. B. Merupakan bagian dari hierarki struktural lembaga yudikatif. C. Tidak merupakan subordinat dari lembaga apapun. D. Di bawah kendali dari DPR RI yang memilih penyelenggara di tingkat pusat. Nah, jawabannya yaitu yang C. Tidak merupakan subordinat dari lembaga apapun. Nomor 4. Suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk tujuan-tujuan kepentingan rakyat sendiri. A. Pengertian pemerintahan demokrasi. B. Pengertian demokrasi. C. Pengertian demokrasi elektoral. D. Pengertian pemilihan umum. Nah, dan E. Pengertian pemerintahan demokrasi. Jawabannya yaitu yang B. Pengertian demokrasi. Nomor 5. Verifikasi dan rekapitulasi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh A. KPU Provinsi. B. KPU Kabupaten atau Kota. C. KPU Provinsi dibantu Kabupaten atau Kota. D. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten atau Kota. Dan E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS. Jawabannya yang benar, yang E. KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS. Nomor 6. Di bawah ini merupakan fungsi struktur kelembagaan penyelenggara pemilu, kecuali A. Instrumen utama guna pencapaian tujuan. B. Bersifat hierarki pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. C. Saling melimpahkan tugas-tugas jika pekerjaan berat tidak dapat diselesaikan tepat waktu. D. Pembagian tugas berdasarkan tugas dan fungsi guna mencegah tumpah tindih pekerjaan.
dan mencegah ketergantungan. Nah, jawaban yang benar yaitu yang C. Saling melimpahkan tugas-tugas jika pekerjaan berat tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Nomor 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 23 hari, dan E. 30 hari. Jawabannya yaitu yang D. 23 hari. Nomor 8. Seorang pegawai KPU dituntut untuk mampu berperan dengan baik sebagai penyelenggara pemilu, baik itu di PPS dengan mencerminkan sikap A. Loyal, kompeten, dan solid, B. Fleksibel dan kredibel, C. Percaya diri, D. Bebas, eksperimental, dan mandiri, dan E. Cepat, hemat, dan tepat. Jawaban yang betul yaitu yang A. Loyal, kompeten, dan solid. Nomor 9. Verifikasi daftar dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan oleh PPS paling lama ... sejak dokumen daftar dukungan diserahkan ke PPS. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, dan E. 20 hari. Jawabannya yaitu yang C. 14 hari. Nomor 10. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Berapa jumlah KPPS dan apa kepanjangannya? A. 5 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. B. 7 orang, kelompok penyelenggara pemilihan suara. C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. D. 5 orang, kelompok panitia pemungutan suara. Dan E. 7 orang, kelompok panitia pemungutan suara. Jawabannya yaitu yang C. 7 orang, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nomor 11. Dari keragaman budaya, bahasa daerah, suku bangsa, perbedaan sejarah, dan karakteristik daerah membentuk identitas yakni Indonesia. Disebut A. Budaya bangsa, B. Sejarah bangsa, C. Kesatuan kejiwaan, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan kewilayahan. D. Semangat juang. Jawabannya yaitu yang C. Kesatuan kejiwaan, kesatuan kenegaraan, dan kesatuan kewilayahan. Nomor 12. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin ala masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, dan E. Bentuk pemerintah negara Indonesia. Jawabannya yaitu yang B. Pandangan hidup bangsa. Nomor 13. Pemimpin yang tampil secara otoriter cenderung berpendapat bahwa kemajuan institusi semata-mata karena dirinya dan kegagalan suatu misi institusi karena staf. Anggapan tersebut tidak benar karena pemimpin A. Harus memberi motivasi, mengkoordinasikan, dan bekerja dengan stafnya. B. Berada pada barisan belakang staf.
C. Tidak harus memiliki misi. D. Tidak harus memahami visi dan misi institusi. Nah, jawabannya yang betul adalah yang A. Harus memberi motivasi, mengkoordinasikan, dan bekerja dengan stafnya. Nomor 14. Konferensi Meja Bundar di Den Haag antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 menghasilkan A. Sistem pemerintahan parlementer. B. Bentuk negara Indonesia berbentuk republik. C. Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Dan D. Kerajaan Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Jawaban yang betul yaitu yang C. Belanda harus memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 27 Desember 1949 di Jakarta. Nomor 15. Kenapa partai politik dipandang sebagai jembatan antara negara dan masyarakat? Yang A. Karena partai politik sebagai sarana yang digunakan masyarakat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. B. Karena partai politik tidak memiliki fungsi representasi politik. C. Karena partai politik tidak memiliki basis sosial. D. Karena kader partai politik yang memenangkan pemilu tidak akan melaksanakan kebijakan publik. Nah, jawaban yang betul yaitu yang A. Karena partai politik sebagai sarana yang digunakan masyarakat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Nomor 16. Berikut bagian dari wujud pelayanan penyelenggara pemilu kepada pemilih dalam memberikan suaranya, kecuali A. Pemberian informasi kepada pemilih tidak hanya mengenai hari, tanggal, jam, dan tempat pemberian suara. B. Lokasi tempat pemungutan suara menjamin akses bagi pemilih. C. Kesempatan memberikan suara di tempat pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan prinsip siapa yang lebih dulu datang akan lebih dulu mendapatkan kesempatan memberikan suara. Dan D. Tidak menyediakan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel. Jawaban yang betul yaitu yang D. Tidak menyediakan sarana khusus pemberian suara bagi kaum difabel. Nomor 17. Semua anggota PPS berdasi. Sebagian anggota PPS berjas. Jadi A. Sebagian anggota PPS bersepatu. B. Sebagian anggota PPS berdasi dan bersepatu. C. Anggota PPS berdasi. D. Sebagian anggota PPS berdasi dan berjas. Nah, jawaban yang betul yaitu yang D. Sebagian anggota PPS berdasi dan berjas. Nomor 18. Dalam menyelenggarakan pemilu, sebagai penyelenggara pemilu menolak pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas keputusan yang diambilnya. Hal ini berpedoman pada A. Prinsip mandiri. B. Prinsip kepastian hukum. C. Prinsip utama. D. Prinsip adil. Jawabannya yaitu yang A. Prinsip mandiri. Nomor 19. Bangsa Indonesia
baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat semenjak A. Terbentuknya MPR, DPR, dan DPA. B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. C. Terbentuknya PPKI. D. Ditetapkan hasil pemilu 1955. Jawaban yang betul yaitu yang B. Dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan. Nomor 20. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001, nilai-nilai Pancasila menjadi A. Acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. B. Ajaran bangsa Indonesia. C. Materi pokok khusus dalam diklat ASN. Dan D. Materi tambahan sebagai penyelenggara pemilu. Jawaban yang betul yaitu yang A. Acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Kita lanjutkan ke nomor 21. Yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah A. KPU Kabupaten atau Kota. B. PPK. C. PPS atas nama PPK. D. PPS. Dan E. Pantarlih atas nama PPS. Jawaban yang betul yaitu yang D. PPS. Nomor 22. Kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A1, B2, C3, D4. Jawaban yang betul yaitu dan E5. Jawaban yang betul yaitu yang D, alinea keempat. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan saya yakin sahabat pasti bisa melalui tes tulis sebelum melaju ke tes wawancara yang menentukan. Semoga sahabat semua diberi kelancaran dan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.